Bapa kami dalam sorga, kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau bertahta di atas puji-pujian dan ucapan syukur umat-Mu ya Tuhan. Amin. Dan kami percaya apa yang kami doakan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan menjawabnya ya Bapa. Sebentar kami mau dengar sebenar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan hikmat manusia. Tapi hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami percaya kami pulang dari gereja ini hidup kami gak akan pernah sama lagi ya Bapa. Kami percaya yang lemah akan dikuatkan, yang miskin akan dicukupkan, yang sakit akan disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Woi, ini luar biasa yang luar biasa. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan langsung aja Bapak Ibu ya. Hari ini kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul Iman di Tengah Ketidakpastian. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak yang tidak pasti hari-hari ini Bapak Ibu ya. Bahkan banyak pakar yang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita boleh punya pekerjaan Bapak Ibu. Bulan depan belum tentu Bapak Ibu. Setuju gak dengan saya? Ya, beberapa teman Bapak Ibu ya yang saya kenal Bapak Ibu, kadang-kadang WA saya hanya untuk cari lowongan kerja Bapak Ibu. Saya ini pendeta full timer Bapak Ibu ya, bayangin ya. Teman-teman saya yang dulu SMP, SMA Bapak Ibu ya nyariin saya, nyari lowongan kerja sama pendeta sama hamba Tuhan Bapak Ibu. Itu sudah menandakan bahwa betapa sulitnya dunia ini Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu ya? Ya, padahal begini, kita manusia kita suka yang pasti. Ya, saudara bekerja, saudara lebih suka tiap tanggal 25 ada sesuatu yang pasti masuk ke rekening saudara. Betul gak? Ya kan? Tapi masalahnya dunia sedang mengalami ketidakpastian. Saudara hari ini boleh sehat. 2 bulan lagi belum tentu kita masih sehat Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu banyak makanan-makanan junk food yang kita konsumsi Bapak Ibu. Nah pertanyaannya begini, di tengah-tengah ketidakpastian ini bagaimana caranya kita sebagai orang percaya kita bisa tetap hidup berkemenangan Bapak Ibu. Alkitab katakan apa? Coba kita buka Alkitab kita. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah, apa katanya? Mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapa yang imannya yang paling kuat, dialah yang bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang mengerti katakan amin. Nah hari ini dengan cepat Bapak Ibu saya akan membahas Matius pasal yang ke-8. Kalau Bapak Ibu mempelajari Matius pasal yang ke-8 ada beberapa perikop Bapak Ibu ya. Nah hari ini dalam sekali sharing firman Tuhan saya ingin membahas langsung 4 perikop. Oke? 1 perikop makan waktu 30 menit untuk menjelaskannya. Jadi hari ini saya sharing firman Tuhan 2 jam. Ada amin? Aminnya gak enak ya. Karena aminnya gak enak saya korting dah 40 menit buat saudara. Ya kan? Supaya kita bisa pulang tepat waktu. Kita akan melihat Bapak Ibu dari Matius pasal yang ke-8. Level-level iman yang dimiliki oleh orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Dan hari ini kita akan dikuatkan dengan ini Bapak Ibu. Oke? Yang pertama kita akan baca dalam Matius 8 ayat yang ke-28 sampai 32. Kisahnya tentang 2 orang yang kerasukan setan disembuhkan. Ayat yang ke-28, setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah Yesus dari pekuburan, 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu ya. Jadi di zaman itu Bapak Ibu orang ya yang kerasukan setan kalau di zaman sekarang tuh mirip-mirip ODGJ. Tahu ODGJ gak?
orang dengan gangguan kejiwaan Bapak Ibu ya kan. Saya mau nanya sama Bapak Ibu ya, saudara kalau ketemu orang ODGJ di jalan ada yang berani nyamperin nggak? Nggak ada, sama ya kan. Orang kerasukan setan itu ODGJ Bapak Ibu di zaman itu Bapak Ibu ya. Ini sangat berbahaya, makanya nggak ada yang mau ngedeketin dia Bapak Ibu. 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Bapak Ibu lihat ya, dari ayat yang ke-29 ini kita tahu masa depannya iblis itu kemana. Jadi saudara gak perlu takut sama setan, saudara gak perlu takut sama iblis. Kenapa? Karena iblis tahu masa depannya ada waktunya. Yang mengerti katakan haleluya. Oke? Ayat yang ke-30, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. 31, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Oke, kalimat itu bisa disimpan di sini sebentar? Bisa disimpan? Oke, maka apa katanya? Setan-setan itu meminta kepadanya, katanya jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu di tepi jurang di dalam danau dan mati ke dalam air. Bapak Ibu, ini kisah yang menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena tadi kita membaca Bapak Ibu bahwa setan meminta kepada siapa? Ulang, setan minta sama siapa? Sama Yesus. Oke? Ini kalau nih ayat saya hubungkan dengan menara doa kita malam hari ini. Saya pakai bahasa yang lebih gampang. Berarti setan berdoa kepada Yesus. Agak kurang bisa diterima. Saya ulang sekali lagi. Ayatnya ngomong apa? Setan-setan itu meminta kepada siapa? Yesus, oke. Kalau saya hubungkan ayat ini dengan menara doa kita, tadi Enci yang berdoa, Enci doa minta nggak sama Tuhan? Minta sama Tuhan. Setan minta nggak sama Tuhan? Berarti setan berdoa kepada Yesus dong. Bisa dipahami sampai sini? Yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, Yesus mengabulkan doa mereka. Haleluya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau iblis minta aja, iblis berdoa dikabulkan sama Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan yang mengerti katakan haleluya. Makanya begini Bapak Ibu, kalau berdoa, jangan segen-segen untuk minta Bapak Ibu. Betul gak sih Bapak Ibu? Minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada 2 orang dari Gadara Bapak Ibu, ya kan, meminta kepada Yesus. Sebenarnya kan yang meminta itu bukan 2 orang ini kan Bapak Ibu ya. Yang minta siapa? Setan yang menguasai orang tersebut kan, betul gak sih? Saya mau nanya Bapak Ibu, lebih berharga mana? Setan atau manusia? Hah? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kamu lebih berharga. Makanya jangan pernah ragu untuk minta. Ada amin Bapak Ibu? Nah kita lebih dalam lagi nih Bapak Ibu ya. Kita lebih dalam lagi. Oke. Ada 2 orang kerasukan setan. Oke. Menurut saudara 2 orang yang kerasukan setan ini kira-kira 2 orang ini punya iman gak sama Yesus? Ini pertanyaan nih, jadi tolong dijawab ya. Hah? Saya ulang sekali lagi, ini saya pendeta sabar nih Bapak Ibu ya. Ya, tapi Bapak Ibu jangan mencobai kesabaran saya, tolong ya kan. 2 orang yang kerasukan setan ini, menurut Bapak Ibu, 2 orang ini punya iman gak kepada Yesus? Yang punya. Yang tidak. Sisanya tuli. Ya kan? Hah? Bapak Ibu 2 orang yang kerasukan setan ini nggak punya iman sama Yesus. Bagaimana dia bisa punya iman? Orang dia dikuasai setan. Betul nggak?
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang luar biasa adalah sekalipun dua orang ini tidak punya iman kepada Yesus, Tuhan tetap menjawab doanya. Yang mengerti katakan haleluya. Pertanyaan saya, kenapa orang yang tidak beriman doanya dijawab sama Tuhan? Ini kalau bisa jawab, satu orang saya kasih angpau 100.000. Itu kalau bisa jawab. Ya kalau salah jawab ya saudara yang mesti kasih saya 100.000. Mau tahu jawabannya? Ya kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Saya ulang, mau tahu jawabannya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Saudara, dua orang yang kerasukan setan ini, sekalipun dia tidak punya iman, tapi kenapa Yesus jawab doanya? Yesus pulihkan doanya, hidupnya, karena orang ini berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Betul gak? Saya punya duit 50.000 nih Bapak Ibu. Bisa beli americano gak nih? Dapat. Hah? Oh sorry, saudara minumnya teh. Menurut Bapak Ibu, bisa beli americano kan ya? Bisa. Somai Bandung, mie kocok, bisa ya? Ada yang mau gak? Mana yang mau? Sini. Nama siapa nama? Feeling. Wah kamu udah, apa? Feeling. Feeling. Susah. Kenapa kamu mau? Berharga. Makanya dia mau. Dapat. Ini sebelum saya kasih kamu ada pesan khusus. Pulang dari tempat ini tolong traktir anak-anak muda di tempat ini ya. Beliin mereka kopi. Kalau kurang tombokin dulu. Bercanda. Ya kan? Kasih tepuk tangan buat Feeling. Masih ada satu lagi. Memang kalau pendeta sultan begini, datang ke gereja bagi-bagi duit Bapak Ibu. Saya mau nanya, masih ada yang mau gak nih? Wah, Ibu cepat. Telat, siapa suruh duduk belakang? Datang buruan duduk depan, dapat berkat. Ibu namanya siapa, sorry? Lili. Mau Ibu Lili? Kenapa? Berharga. Udah saya lecek-lecek nih. Nggak apa-apa. Tetap mau. Kenapa mau? Nilainya sama, harganya sama. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Lili. Habis duit saya. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya maksud? Ya, dua orang ini dijawab doanya, dipulihkan hidupnya. Kenapa? Sekalipun dia tidak punya iman, dia tetap berharga di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Begitu juga dengan saudara dan saya, kita berharga di hadapan Tuhan. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, perikop yang kedua, kita akan belajar dari Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita baca bergantian. Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Yesus katakan begini, aku mau. Coba ulang, aku mau. Coba ditekan, aku. Asik tuh. Jadilah apa? Engkau tahir, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, orang kusta di zaman Yesus ini gak punya masa depan. Kenapa? Pasti mati. Oke Bapak Ibu. Orang kusta di zaman Yesus itu tempat tinggalnya di depan pintu gerbang, bukan di dalam kota. Mereka disingkirkan. Kenapa? Karena penyakit mereka yang menjijikan. Saudara pernah lihat orang kusta? Itu tangannya, bagian-bagian tubuhnya bisa menghitam dan membusuk dan bisa copot sendiri Bapak Ibu. Ini penyakit yang sangat menjijikan. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Naaman enggak?
panglima perang bangsa Edom. Kesatria yang luar biasa, tapi di balik jubah jenderalnya ada penyakit kusta yang sangat menjijikan Bapak Ibu. Begitu juga dengan orang yang sakit kusta ini Bapak Ibu. Halo? Waktu mereka berjumpa dengan Yesus, kemudian dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang kusta ini percaya Yesus mampu menyembuhkan, tapi dia tidak yakin apakah Yesus mau menyembuhkan dia Bapak Ibu. Halo? Berapa banyak Bapak Ibu ketika kita menghadapi masalah, menghadapi badai kehidupan, iman kita nggak jauh bedanya dengan iman orang kusta ini. Wow, pengetahuan tentang Tuhan mah udah nggak usah diragukan lagi lah. Ya kan, jemaat Rayon 2 lihat aja dari wajahnya, tahu semua, punya pemahaman tentang Tuhan. Coba lihat samping kanan samping kiri, lu cerdas. Pengetahuan kita punya, Tuhan maha besar, Tuhan dahsyat, Tuhan Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Kita tahu semua pengetahuan, tetapi ketika kita berhadapan dengan masalah, mulai muncul keraguan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan mau menolong saya? Halo? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan itu bukan manusia. Halo? Saudara ketemu nih orang nih, kaya. Dan menurut saudara ini orang mampu menolong saudara. Saudara datang sama dia, Om tolongin saya Om. Saya tahu Om punya, Om mampu nolongin saya. Saudara ketemu dengan orang itu, tapi orang itu belum tentu mau nolongin saudara. Betul gak? Yang kebalikannya juga banyak. Ada orang mau nolongin kita. Ya kan? Bro tolongin gue, iya gue mau nolongin lo. Tapi masalahnya gue juga lagi kurang nih. Itu lebih banyak lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Betul gak ya kan? Saya mau kasih tahu, Tuhan yang kita sembah bukan hanya sekedar mampu menolong kita. Tapi Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang mau menolong kehidupan saudara. Di dalam kekristenan gak ada anak emas Bapak Ibu. Ya, siapapun kita, apapun status kita. Ya, gak ada, oh ini anak emas, ini anak kuningan, gak ada. Semuanya anak emas, semuanya berharga dan semuanya Tuhan mau tolong saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Yang ketiga Bapak Ibu ya, ini saya ngebut banget nih Bapak Ibu. Padahal perjalanan hampir 3 jam. Ya kan? Saudara memaksa saya khotbah 30 menit, saya gas Bapak Ibu ya kan. Matius 8 ayat 23 sampai 26. Nah ini iman murid-murid Kristus kita lihat Bapak Ibu ya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi apa katanya? Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya. Tuhan tolonglah kita binasa. 26 baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka apa? Mengapa kamu takut kamu yang kurang? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara. Murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid Yesus ikutin Yesus, pelayanan di belakang Yesus. Yesus ditraktir makan, murid-muridnya kecipratan. Yesus tidur, mereka ada bersama-sama. Yesus bikin mujizat, murid-murid lihat Yesus bikin mujizat. Tapi ketika mereka berhadapan dengan masalah, iman mereka mulai mencampur dengan keraguan Bapak Ibu. Halo? Berapa banyak di antara kita di tempat ini yang imannya sama dengan murid-murid. Kita mah anak Tuhan. Kerjaannya nongkrong di gereja. Senin ibadah pemuritan. Selasa ibadah Bible study. Hari Rabu ibadah tengah minggu. Hari Kamis kebaktian menara doa. Hari Jumat ibadah persekutuan komsel. Hari Sabtu ibadah pemuda. Cuman sekolah minggu doang yang saudara gak ikutin.
Betul nggak Bapak Ibu? Kita begitu luar biasa sama Tuhan. Tapi begitu badai kehidupan menghantam kehidupan kita. Kita mulai ragu-ragu. Halo? Padahal begini, murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus Bapak Ibu. Halo? Saya mau nanya sama Bapak Ibu, tolong dijawab, boleh gak? Boleh? Saya mau nanya, kalau murid-murid tenggelam, Yesus ikutan tenggelam gak? Saya udah mulai rada putus asa nih sama saudara nih kan. Saya ulang ya kan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, tolong dinyalain. Boleh? Kalau murid-murid tenggelam, kira-kira Yesus ikutan tenggelam gak? Kenapa Yesus gak bakalan tenggelam? Hah? Ya karena dia Tuhan, betul gak? Dia aja bisa berjalan di atas air Bapak Ibu, betul gak? Yang mengerti katakan amin. Nah kalau Yesus gak mungkin tenggelam, ngapain si murid takut? Mengerti yang saya maksud? Itu sebabnya ketika murid-murid mulai meragukan, ragu-ragu, lihat. Yang pertama kali Yesus lakukan waktu Yesus bangun, dia marahin dulu murid-muridnya. Mengapa engkau kurang percaya? Halo, hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, ayo Bapak Ibu, jangan hanya sekedar kita rajin beribadah, tapi hari ini bangkitkan iman saudara. Karena iman saudara yang akan mengalahkan dunia. Iman saudara yang akan mengalahkan ketidakpastian. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Oke. Oh ada lagi nih, klik sekali lagi. Wah ini bagus nih, klik sekali lagi. Nah ini saya mau jelaskan. Bapak Ibu nih iman murid-murid emang keterlaluan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu baca dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Itu perikopnya Yesus memberi 5.000 orang makan. Berapa orang makan dikasih makan? Itu cuma laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi hari itu yang dikasih makan sama Yesus 15 sampai 20 ribu orang. Saya mau nanya, mereka makan sampai kenyang apa icip-icip? Pak nyobain Pak. Apa sampai kenyang? Sorry ya, ini orang-orang makan sampai kenyang. Sisa berapa bakul? Kenapa sisa 12 bakul? Karena kejadiannya di Israel Pak. Kalau kejadiannya di GBI Light of God, percayalah tidak bersisa. Karena konon ibu-ibu di tempat ini di dalam tasnya ada plastiknya konon katanya. Tak bersisa. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, murid-murid udah punya pengalaman belum memberi 5.000 orang makan? Loh, 14? Udah belum? Matius 14? Loh, kok belum? Matius 14, dia udah kasih mereka makan kan? Udah kan? Sisa berapa bakul? Udah punya pengalaman belum? Udah. Bapak Ibu bayangkan, cuman beda satu pasal. Matius pasal yang ke-15. Berapa pasal bedanya? Cuman satu pasal. Ya kan, Yesus memberi makan 4.000 orang. Harusnya kalau murid-murid punya pengalaman udah pernah ngasih makan 5.000 orang. Ngasih makan 4.000 orang. Jauh lebih gampang dong. Yang mengerti katakan amin. Tapi apa yang dikatakan oleh murid-muridnya dalam Matius 15 ayat yang ke-33. Baca 1, 2, 3. Kata murid-muridnya kepadanya. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar? Bapak Ibu lihat ya. Matius 14, mereka lihat dengan 5 roti 2 ikan, cukup 15.000 orang makan sampai kenyang. Waktu mereka berhadapan dengan 4.000 orang, iman mereka tetap gugur Bapak Ibu. Halo,
Berapa banyak di tempat ini Bapak Ibu, kita udah ngalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita udah ngalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi tetap aja berhadapan dengan masalah, iman kita tetap gugur Bapak Ibu. Halo. Perikop yang terakhir. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Oke, Kapernaum, the city of Jesus. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia akan pergi. Kepada seorang lagi datang, maka dia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, apa katanya? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara bangsa Israel. Bapak Ibu, Yesus itu nggak pelit muji. Oke? Kalau ada orang yang imannya besar, dipuji sama Yesus. Iya kan? Yang membuat Yesus heran adalah dia berkata begini, tidak ada seorang pun yang punya iman sebesar ini di antara orang Israel. Halo, di antara umat perjanjian gak ada yang punya iman sebesar ini Bapak Ibu. Perwira di Kapernaum ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dia orang Romawi. Yang kepercayaannya itu dewa-dewa Bapak Ibu, Zeus, Hera, Hercules. Halo? Tapi perwira Romawi yang gak punya iman kepada Yesus. Waktu dia datang kepada Yesus, wah dipuji imannya. Pertanyaan saya, kenapa dipuji imannya? Ini pendeta kebanyakan pertanyaan. Besok-besok gak usah kita undang lagi Pak Boni. Saya kasih pertanyaan biar mikir Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, mikir. Halo? Karena perwira ini mengakui otoritas yang dimiliki Yesus Kristus. Karena dia sendiri pun bawahan. Dan di bawah dia ada prajurit. Halo? Dia mengerti yang namanya otoritas. Itu sebabnya dia berkata kepada Yesus, Tuhan gak perlu ke rumahku. Tuhan cukup berkata saja, maka hambaku akan sembuh. Halo? Nah iman yang model begini nih. Yang menjadi iman lebih daripada pemenang Bapak Ibu. Halo? Iman sebesar ini. Katakan, iman sebesar ini. Tapi Pak Pendeta, kita seringkali diajarin gak usah punya iman besar. Karena firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi akan memindahkan gunung. Nah gimana tuh Pak Pendeta? Saudara, apa sih yang dimaksud dengan iman sebesar biji sesawi? Kadang-kadang tuh kita salah memahami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, klik sekali lagi Bapak Ibu ya. Saya mau jelaskan, lewat. Saya gak mampu lagi nih jelasin ini semua. Klik sekali lagi. Klik sekali lagi. Oke. Biji sesawi adalah biji yang sangat kecil, hampir tidak terlihat. Tetapi ketika ditanam, biji ini dapat bertumbuh menjadi semak yang besar hingga menyerupai pohon. Saudara lihat gambarnya?
Saudara bayangin, iman yang kecil bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Itu sebabnya pohon ini bisa melindungi burung-burung, kasih makan burung-burung, jadi berkat buat burung-burung. Jadi apa yang dimaksud dengan iman sebesar biji sesawi? Artinya adalah iman itu harus bertumbuh. Sehingga semakin lama iman yang kita punya makin dewasa dan makin besar. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaan saya. Bagaimana caranya kita memiliki iman yang besar dan yang dewasa? Yang terakhir, klik sekali lagi. Ini udah -2. Ini angka-angka begitu mengintimidasi saya. Hah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan. Karena tidak mungkin kita bisa punya iman. Kita nggak mungkin bisa percaya penuh tanpa mengenal Tuhan yang benar. Halo? Tadi yang dapat 50.000 siapa? Filin. Filin, kamu pulang naik apa? Motor, iya kan? Ini perumpamaan nih Bapak Ibu ya. Ini hari ini contoh dia gak naik motor. Tiba-tiba dia lagi nunggu di lobi, apa namanya? Pelataran ya namanya, lobi di pelataran. Tiba-tiba ada mobil Land Cruiser. Buka kaca, laki-laki dalamnya. Mirip kayak artis Korea. Terus dia kedipin satu mata sama Filin. Cek. Wes. Dan berkata, ayo Neng, saya antar pulang. Pertanyaan saya, mau ikut gak? Land Cruiser. Hah? Korea nih. Gak mau ikut, tetap gak mau ikut. Pertanyaannya, kenapa gak mau ikut? Apa itu? Itu mah jelek. Kenapa kamu gak mau ikut? Jawabannya karena kamu tidak kenal. Mana mau dia ikut? Ya kan? Mau dianterin pulang? Mau. Hah? Bisa sih, tapi gak tahu juntrungannya kemana. Ya. Ada yang mau dianterin Land Cruiser? Kayak orang Korea? Gak kenal, ada yang mau? Kalau ada yang tunjuk tangan, kita doain. Gampang dihipnotis saudara ini. Halo? Beda kalau saudara pulang tiba-tiba Pak Boni sama istrinya. Buka kaca. Lin, lu belum dijemput? Udah ikut. Ikut gak? Masih gak mau juga? Amnesia kamu ini ya. Masa gembala sendiri gak tahu? Mau ikut gak kalau Pak Gembala yang nawarin? Mau dong, kenapa mau? Karena kenal gembala sendiri. Amin. Masih gak paham juga saudara ini. Saya pusing juga nih ngasih contohnya ya kan. Saudara ada yang pulang dari sini naik Gojek gak? Nah saya pakai Gojek nih sekarang nih. Gak ada yang naik Gojek. Orang kaya semua emang jemaat sini. Luar biasa. Ada tadi ada yang angkat tangan, yang naik Gojek. Nama siapa? Gloria. Kamu kenapa pulang naik Gojek? Padahal kan kamu gak kenal juga supirnya. Saya mau nanya di sini yang suka pakai Gojek. Saudara, sebelum naik Gojek, Bang kenalan dulu Bang. Ada yang begitu gak? Gak ada, iya kan? Saudara gak kenal, tapi kenapa saudara mau ikut? Lu karena baik. Mana tuh yang aplikasi? Sayang gak ada angpaunya. Kalau ada dapat ibu ini kan. Saudara karena apa? Karena kita kenal sama aplikasinya, betul gak sih? Saudara udah pakai bertahun-tahun itu aplikasinya, betul gak? Aplikasinya terpercaya. Saudara di sini ada gak yang mesen dari kantor ke rumah, pulang tiba-tiba ujung kulon? Gak ada, pasti pulang ke rumah kan? Itu dia Bapak Ibu, karena mengenal. Itu sebabnya kita percaya.
Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman harus bertumbuh. Saya mau pertanyaan lebih dalam lagi, boleh? Secara kacamata dunia, kacamata apa? Menurut saudara, orang yang kerasukan setan, orang yang sakit kusta, dan murid-murid Yesus, layak gak sih mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka ditolong? Layak gak? Kacamata dunia, aduh saya dulu yang capek nih. Pak Boni kayaknya jemaat bakso kurang tadi kayaknya kan nih. Ada yang belum makan nih kan. Saya ulang, nih saya sabar Bapak Ibu ya. Kelihatan dari wajah pendeta sabar Bapak Ibu. Memang gembala mesti sabar. Menurut kacamata dunia. Kacamata apa? Ngerti? Orang yang kerasukan setan, orang sakit kusta, murid-murid Yesus, layakkah mereka dipulihkan, disembuhkan, ditolong sama Yesus? Layak nggak? Gitu dong jadi jemaat cerdas. Aduh. Layak nggak? Tidak. Oke? Tidak layak. Amin? Semua mata lihat saya. Saya tahu mata saya kecil tapi udah lihat aja. Siap? Tapi kenapa Yesus tetap memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka. Sedangkan menurut kacamata dunia, iman mereka gak ada apa-apanya. Udah cepet aja saya kasih jawabannya deh ya. Siap? Karena saya mau kasih tahu, karena Tuhan mengasihi saudara lebih daripada iman saudara kepada Dia. Halo? Karena gini Bapak Ibu, ada kalanya kita berhadapan dengan masalah, iman kita bisa hilang loh. Bisa nggak? Menurut saudara pendeta, iman bisa hilang nggak? Buduh. Saya kalau diteleponin orang nih ya, Pak Dieter boleh minta tolong gak Pak? Kenapa Ibu? Tolong Pak besukin saudara saya. Oke, di mana rumah sakitnya dikasih tahu. Saya datang Bapak Ibu. Begitu saya masuk kamar unitnya, begitu saya lihat orangnya, badan udah kurus, udah hitam, udah keriput, rambut udah gak ada Pak. Disuruh ngedoain yang model begini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ini saya bukain aja rahasia pendeta. Kalau saya ngelihat orang yang kayak begitu Bapak Ibu, waktu saya doa, hilang iman saya. Sembuh gak nih orang kayak kan? Halo? Tapi kalau saya ketemu orang batuk, pilek, saya yakin pasti sembuh. Iya kan? Habis saya doain, bro minum obat, minum vitamin, istirahat. Saya yakin dengan iman saya pasti sembuh gak berapa lama lagi. Betul gak? Tapi ada kalanya saya berdoa untuk orang-orang yang sakitnya berat Bapak Ibu. Iman saya tuh bisa hilang. Tapi Bapak Ibu percaya gak? Tuhan bisa sembuhin. Kenapa Tuhan sembuhin? Bukan karena iman saya, bukan karena orang tersebut. Karena Tuhan mengasihi orang tersebut lebih daripada iman dia dan iman saya. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun level iman kita. Mungkin iman kita hari ini seperti orang yang kerasukan setan, gak punya iman sama sekali. Kita datang menara doa ini gak punya iman sama sekali. Iman kita hilang. Atau hari ini saudara seperti orang kusta, punya iman tapi kecil. Atau saudara hari ini datang seperti murid-murid Yesus. Saudara punya iman, masalah yang saudara hadapi, tapi bercampur dengan keraguan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya, kita pulang dari tempat ini, kita akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Horalabaya syandara labar. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari sekali lagi panggil namanya Yesus, Yesus. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, oh Tuhan. Kau tempat penghiburan, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh Tuhan, oh ralamaya, 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 ralamaya. Oh Tuhan, kekuatan bagi semua orang. Sekali lagi sama-sama, come on. Sungguh indah Kau. Kami bawa hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Kami bawa semua ketakutan kami. Kami bawa kekhawatiran kami. Yang terluka, come on. Sungguh indah Kau Tuhan, oh Tuhan. Oh ralamaya, 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 ralamaya. Kekuatan bagi semua orang. Sekali lagi dengan iman, come on. Sungguh indah Kau, oh Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang terluka, sungguh indah Kau. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya.
Seberapa banyak di antara kita hari ini ketika engkau berhadapan dengan badai kehidupan, imanmu hilang, imanmu kecil, bahkan imanmu bercampur dengan keraguan. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ketidakpastian, Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya bagi orang percaya yang mengerti, katakan amin. Saya teringat Bapak Ibu sama sebuah kesaksian. Bapak Ibu pernah makan Skippy gak? Tahu Skippy gak? Selai kacang buat makan roti, tahu ya? Bapak Ibu tahu gak sejarah daripada Skippy atau selai kacang? Udah pernah baca belum? Belum ya? Mau denger? Tahun 1920-an Bapak Ibu, Amerika mengalami krisis yang sangat luar biasa. Semua bisnis-bisnis runtuh Bapak Ibu, termasuk sektor pertanian Bapak Ibu. Itu petani kacang hari itu Bapak Ibu. Mereka menuai kacang-kacang mereka. Tapi masalahnya biaya produksi jauh lebih tinggi daripada biaya jual. Mereka rugi. Itu sebabnya mereka punya kacang-kacang yang bertonton itu ngendep di gudang Bapak Ibu. 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat. Kacang-kacang mereka yang ada di gudang itu hampir busuk. Saudara tahu? Ada seorang petani kulit hitam. Anak Tuhan. Di depan kacang-kacang yang udah hampir busuk Bapak Ibu. Dia doa. Tuhan, kacang-kacang ini hampir busuk. Kami gak tahu kami akan makan dari apa. Kalau kami gak bisa jual kacang-kacang ini. Saudara tahu, sementara dia berdoa, Tuhan kasih ting. Tuhan kasih apa? Saudara tahu apa itu ting? Tuhan kasih pewahyuan. Tuhan kasih revelation Bapak Ibu. Tuhan kasih cara. Akhirnya kacang-kacang yang udah hampir busuk ini diolah sedemikian rupa Bapak Ibu. Akhirnya jadi selai. Begitu jadi selai baru bisa dijual Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu. Selai kacang yang saudara makan itu tadinya berasal dari kacang yang hampir busuk. Tapi kalau orang punya iman kepada Tuhan, Tuhan mampu kasih pewahyuan. Dan saya mau kasih tahu, sesuatu yang busuk di hadapan saudara, Tuhan bisa jadikan berharga. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau saudara punya iman kepada Dia, yang mengerti katakan amin. Saudara percaya Tuhan bisa memulihkan saudara. Saudara percaya Tuhan bisa memberikan penghiburan. Saudara percaya Dia jalan keluar dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara percaya kepadanya, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan iman kepada Dia. Yang mengerti katakan haleluya. Yang mau katakan amin. Yang mau boleh lambaikan tangan yang tinggi Bapak Ibu. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Come on. Sungguh indah Kau. Oh Tuhan. Oh ralabaya, ralamaya, ralamaya, ralabo. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah
Tundukkan kepala saudara di hadapan Tuhan. Hari ini saya merasa ada begitu banyak di antara saudara yang datang dengan iman yang kecil. Saudara datang dengan ketakutan. Saudara datang dengan kecemasan. Saudara nggak tahu jalan keluar dalam kehidupan saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang yang kerasukan setan nggak punya iman. Tuhan pulihkan. Saya percaya Tuhan mampu memulihkan saudara. Seberapa banyak di antara saudara hari ini, saudara mau dikuatkan kembali iman saudara kepada Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang tinggi Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangan yang tinggi Bapak Ibu. Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang membutuhkan. Come on. Sungguh indah kau Tuhan. Pastor Boni mau pengurapan. Bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara sebentar sebelum pengurapan. Terima kasih hambanya Pak Dieter. Tuhan sayang sama kita semua, amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, ada mamah di sini. Boleh ke depan mama saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudara. Saudara, kalau bicara mengenai masalah, gelombang hidup, saya dari umur 24 sama mama saya itu sudah mengalami gelombang yang hampir tenggelam, saudara. Beberapa kali dengan mama saya. Tapi kalau hari ini semuanya ada dengan baik, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita semua, saudara. Amin. Ya. Tahun 96 urusan utang piutang. 98 urusan kerusuhan. Tahun berapa lagi? 2008 urusan pajak, urusan segala macam. Dan 2020 urusan COVID, sama-sama kita hampir mati, saudara. Betul saudara ya? Bergumul semua. Tapi karena anugerah Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Katakan amin. Ini mama saya sehat sampai hari ini, saudara. Semuanya karena Tuhan. Terima kasih, Ma. Satu ayat, saudara, satu ayat. Kita lihat Mazmur 20 ayat 7. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Bilang sama diri sendiri, saya diurapi Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya lebih daripada pemenang. Ini lihat, ini kata Daud, saudara. Kita lihat ya, Mazmur 20 ayat, ayat 7. Yuk kita baca. Oke, ayat 6. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Siapa itu? Kita semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang
dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus dalam nama Yesus. Terus, dan menjawabnya dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya Tuhan. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, kamu lebih daripada pemenang. Jangan takut, kamu lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Ayo sekarang kita berdiri bersama-sama. Kita minta pengurapan Tuhan sore hari ini. Ada lagu Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati dengan iman, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekarang ganti. Aku diurapi, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diurapi, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diurapi, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diurapi, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Sekarang minta pengurapan Tuhan, saudara. Mari maju bersama-sama, nanti para gembala kul duluan ke depan. Biar Tuhan mengurapi semua kita satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Huralaba shandaralaba takaralaba ralaba ralaba. Haleluya. Jesus, yunamaralaba takaralaba. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusari di sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Mari seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa merindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru.
berdoa sama-sama. Pengurapan-Mu penuh atas kami, ya Tuhan. Haleluya. Kami rindu mengurapan-Mu atas setiap kami. Seperti rusari di sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Mari bawa hati terus katakan ini. Seperti rusari di sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku Tuhan, penuhiku ya, penuhiku dengan hadiratku. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah Engkaulah Tuhan. Kau berdaulat atas hidup kami. Ku berserah Engkaulah Tuhan. Raja, berdaulat atas hidupku.
Bapak Ibu sama-sama kita berdoa. Oh, haleluya. Urapanmu penuh, urapanmu penuh. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk pengurapan-Mu. Terima kasih. Kami lebih daripada pemenang. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diubahkan kehidupanku, aku dituntun Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan dan semuanya dibuat berhasil. Beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Sekarang terimalah berkat anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Serta kuasa urapan Roh Kudus urapi kami dengan sepenuhnya. Dari malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat malam.